Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Di materi kelas 7 kalian pasti sudah mengetahui mengenai proses perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, di mana perumusan Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara itu dilaksanakan dalam sidang PPKI. Pancasila dilambangkan dengan burung Garuda. Setiap simbol yang ada dalam burung Garuda ini memiliki makna. Kenapa kepala burung Garuda menengok ke sebelah kanan? Setiap jumlah helai dalam burung Garuda ini memiliki makna. Jumlah bulu leher, jumlah helai pada sayap. Bahkan simbol-simbol dari Pancasila, kepala banteng, pohon beringin, bintang, rantai, dan padi dan kapas, ini memiliki makna. Jadi bangsa Indonesia mengambil burung Garuda sebagai dasar negara, lambang negara, itu memiliki alasannya, ya. Kalian pasti sudah mengetahuinya. Berikut adalah arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sehari setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia menyepakati bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila ini diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada saat sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni. Makanya setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila berada dalam Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Kedudukan Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi ini mencakup segala bidang, bahkan kehidupan kita sehari-hari pun ini diatur dalam Pancasila atau harus berpedoman pada Pancasila. Pancasila memiliki 8 fungsi dan peranan. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Diharapkan Pancasila ini menjadi jiwa bangsa negara kita, menjadi jiwa setiap rakyat Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya ini adalah bahwa Pancasila merupakan ciri pembeda, memiliki corak khas dari negara-negara lain. Karena isi dari Pancasila ini diambil dari karakteristik kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila memiliki kedudukan yang paling tinggi. Jadi setiap sumber hukum harus berpedoman pada Pancasila, ya. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila ini kan disahkan sebagai dasar negara itu oleh PPKI. PPKI dianggap sebagai perwakilan rakyat Indonesia, makanya disebut sebagai perjanjian luhur. Yang keenam, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ada dalam alinea keempat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dijadikan pedoman, dijadikan pegangan dalam memajukan bangsa, dalam mengambil langkah apa yang akan diambil agar bangsa Indonesia bisa maju. Yang kedelapan adalah Pancasila sebagai pembangunan nasional. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dalam pembangunan.